Alkitab mengajarkan bahwa istri harus tunduk kepada suami. Itu ada di Efesus 5 ayat yang ke-22. Itu kalimatnya sangat jelas. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Perintahnya clear. Kemudian di dalam Kolose 3 ayat 18 juga sama kalimatnya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, saya coba cek bahasa aslinya. Ternyata menggunakan kata hupotasso. Dan saya cek arti hupotasso itu. Dan ternyata hupotasso itu artinya mematuhi, takluk. Jadi bukan tunduk, takluk. Menaati atau taat. Itu kata hupotasso. Kemudian menerima perintah dari, berarti kayak atasan bawahan ya. Kemudian mengambil tempat rendah. Wah, saya membaca ini menarik juga. Nah, berdasarkan pengertian ini, maka dengan kata lain hupotasso itu ya istri harus tunduk. Dan kalau lihat katanya yang bersifat present pasif imperatif, ini nggak usah dihafal. Artinya itu sikap yang harus terus menerus, bukan kontekstual. Tututannya itu terus menerus. Itu artinya istri harus tunduk menerus dalam arti tunduk takluk atau menundukkan diri atau menaklukkan diri kepada suami atau memosisikan diri lebih rendah kepada suami. Nah, itu arti hupotasso. Di ayat lain selanjutnya di Efesus tadi, kalau kita balik di ayat 24-nya diulang lagi kata itu. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami. Diulang lagi, berarti kan penting ini. Ada penegasan. Dalam segala sesuatu pula. Ayatnya clear. Nah, satu lagi di 1 Petrus pasal 3. Itu agak panjang lebar dia menjelaskan. 1 Petrus pasal yang ketiga itu agak panjang lebar. Mulai dari ayat 1. Saya bacakan untuk kita ya. Demikian juga kamu istri-istri tunduklah kepada suami. Jadi banyak sekali ayatnya. Berarti iya dong. Supaya jika ada di antara dan seterusnya. Nah, kemudian diulangi di ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan seterusnya. Ayat kelima. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Bahkan dikasih contoh di sini di ayat 6, Sarah terhadap Abraham. Sampai dia menyebut dia tuannya. Menyebut dia tuannya. Nah, kemudian saya coba shoot lagi, dan ternyata gini maksud saya, ini kan background perjanjian lama ya, tanahnya kitab Yahudi, oke? Nah, ternyata mereka mengimplementasinya itu di dalam hukum Yahudi. Ini saya kutip dari buku William Barclay. William Barclay mengatakan bahwa perempuan dalam hukum Yahudi adalah tidak ada bedanya dengan benda. Bedanya cuma satu, ini benda bergerak. Kerjanya cuma dua, ngurus anak, melayani suami, titik. Kejam ya. Istri adalah milik suami, tidak memiliki hak hukum dan tidak memiliki hak menceraikan suami. Nah, tuh. Kecuali suami murtad atau penyakit lepra, atau suami menyuruh pergi meninggalkan tanah suci. Jadi ada background ceritanya di Alkitab, itu nggak boleh meninggalkan tanah suci, tapi nggak usah dibahas dulu ya. Intinya seperti itu. Jadi betapa memang kedudukan wanita oleh orang Yahudi sendiri, dan saya percaya itu merupakan tafsiran mereka terhadap kitab perjanjian lama seperti itu. Satu lagi di Ulangan 24 ayat 1 dan 3.
di sini saya katakan bukan, ayat firman Tuhannya mengatakan bahwa intinya begini. Istri pada intinya tidak ada ruang untuk menceraikan kecuali atas izin suami, intinya itu. Tetapi suami boleh menceraikan istri. Yang jadi problem adalah di ayat 24 pasal 24 ayat 1 hanya karena alasan yang tidak senonoh. Bayangkan, definisi tidak senonoh ini tidak pernah ada definisi yang saklek. Jadi suka-suka kalau saya bilang, oh saya nggak suka, saya nggak senonoh di hati saya, menurut ayat ini saya boleh ceraiin, bikin surat. Sampai segitunya perlakuan terhadap suami dari latar belakang ya kehidupan orang Yahudi sendiri yang notabene melatar belakangi perjanjian baru, kan begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, apa seperti itu ajaran Kristen? Dimana kalau kita menerjemahkan atau melakukan ini secara hitam putih, kalau saya sih yakin itu konsekuensinya yaitu seperti kekerasan, istri, apalagi istri yang nggak punya kerjaan, itu kan banyak kasus itu. Kalau yang punya kerjaan masih punya bargaining ya, cerai, ayo cerai. Dalam hati saya bisa makan. Dan ini banyak terjadi saya lihat di istri di mana dari segi background ekonomi memang bawah, pendidikan terbatas, suaminya mungkin sukses. Nah, itu banyak terjadi kasus seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apa memang seperti itu? Dan kalau seperti itu, maka kelihatannya bertentangan dengan ajaran Alkitab sendiri yang mengajarkan kesetaraan antara suami dan istri. Buktinya apa? Istri tidak diambil dari tulang kepala, bukan. Juga tidak diambil dari tulang kaki, tulang rusuk. Setara. Dan saya pikir itu memang ajarannya benar. Tapi kenapa ini begini? Kok kelihatannya berbeda? Nah, sampai di situ saya backgroundnya dulu. Saya percaya Bapak Ibu punya pengalaman dan pemahaman yang kita bisa sharingkan. Terima kasih. Oke, kalau saya boleh simpulkan, saya nggak mau simpulkan total ya, tapi mungkin dari sisi solusinya atau pemahamannya, bisa nggak saya mengatakan begini, bahwa tunduk di sini dalam artian suami juga harus memenuhi tanggung jawab untuk mengasihi istri. Bahkan kalau saya lihat tadi di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga, ada dua kata yang saya baca di sini di ayat 7, di mana dikatakan demikian juga kamu suami-suami hiduplah bijaksana, pertama dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, kemudian hormatilah mereka. Jadi ada dua tambahannya, kasihilah, bijaksanalah, hormatilah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah cek kata kasih di sini di dalam terminologi bahasa Yunani. Kasih itu ada 4. Ada kasih eros, ada kasih filial, phileo, ada storge, agape, dan yang satu agape. Ternyata di sini yang digunakan kata agape. Jadi dengan kata lain, suami harus mau mengasihi dalam arti berkorban, kasih agape kepada istri. Nah, jadi kalau saya lihat di sini, justru beban suami yang lebih berat, bukan istri. Malah suami harus menghormati, harus bijak. Ya, pas ketemu istri yang baik-baik sih aman ya, tapi kalau korek gimana bijak gitu loh. Repot juga itu. Pasti udah tahu lah ya.
Dan ya itu tadi yang lebih berat, kasih agape itu benar. Ya kita sendiri koreksi diri dulu gitu. Itu yang saya baca tadi ya, tolong dikoreksi tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tunduk di sini ternyata tidak berarti menerima semua apa yang suami perintahkan. Bukan itu tadi Pak Sibua ya. Tapi memang dalam konteks ini tadi, kasih mengasihi itu tadi, dalam konteks kebenaran firman Allah kalau saya bilang. Jadi kalau di luar itu, ya istilahnya kalau berdebat itu bukan berarti tidak tunduk. Kalau istri mengoreksi bukan berarti dia tidak tunduk. Setuju ya? Bahkan tadi ada masukan yang bagi saya hal yang baru Pak. Terima kasih. Penolong loh, penolong itu bukan lebih rendah itu. Malah lebih tinggi. Kalau nggak lebih tinggi nggak bisa jadi penolong. Iya. Tapi kita malah bikinnya jadi asisten ya. Asisten itu. Itu. Tolong diganti. Dan yang saya mau tambahkan adalah coba kita perhatikan ayat 20 tadi kan, ayat 21 kan tadi saya mulai dari ayat 21 ya, tunduklah seorang kepada yang lain. Saya mau ngajak kita melihat agak ke mundur di ayat 20. Coba kita baca bareng-bareng atau saya bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan. Mana ini tadi? Efesus pasal 5. Sebentar, saya koreksi ya. Tadi kan saya ambil ayat 22 ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, oke? Di situ kan pakai kata hupotaso. Nah, kalau kita maju sedikit di ayat 21-nya, nah ini saya ajak kita untuk memperhatikan baik-baik. Di sana juga menggunakan kata tunduk. Kalau di dalam terjemahan yang TB1 itu rendahkanlah dirimu. Nah ini ada koreksi di terjemahan TB2 menggunakan kata tunduk. Memang kata yang digunakan sama, yaitu hupotaso. Hupotasolah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya itu tadi Pak Sibua bilang. Artinya hukum yang berlaku umum itu harus dilakukan dulu. Pada hakikatnya semua, tidak hanya suami istri, harus saling hupotaso satu dengan yang lain. Hukum ini harus jalan dulu. Baru kemudian Rasul Paulus menekankan lebih spesifik kepada hubungan suami istri. Dengan kata lain, atas dasar ini kita bisa mengatakan sebetulnya ayat 21 itu ayat 22 itu tidak berarti hupotaso itu hanya berlaku pada istri. Karena ayat 21-nya mengatakan berlaku untuk semua. Antara kita yang hadir di sini kita harus saling hupotaso, harus saling merendahkan hati satu dengan yang lain. Jadi terjemahan lama juga nggak salah sih yang TB itu ya. Memang maknanya saling merendahkan hati satu dengan yang lain. Nggak ada yang merasa lebih hebat, nggak ada yang merasa lebih tahu, nggak ada yang merasa lebih jago. Ternyata begitu, hupotaso itu bukan hanya berlaku suami terhadap istri, tapi ternyata betul tadi dikatakan sebetulnya untuk jemaat.